Hai semuanya, perkenalkan nama aku Tria Sabila Rahma dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Nah, pada video kali ini aku akan ngajak kalian semuanya untuk sedikit mengulas mengenai suatu kasus, tepatnya kasus klinis yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Yuk kita mulai. Nah, kasus yang akan kita bahas kali ini adalah kasus dari seseorang yang bernama Billy Milligan. Nama Billy Milligan sempat menghebohkan dunia pada tahun 1970-an, terutama bagi masyarakat Amerika. Hal ini karena Billy Milligan dinyatakan tidak bersalah atas kasus pemerkosaan yang telah dilakukannya. Saat persidangan, psikolog mendiagnosis bahwa Billy Milligan mengidap gangguan kepribadian ganda, dan pengacaranya pun mengatakan bahwa dua kepribadian Billy Milligan telah melakukan kejahatan tanpa Billy Milligan menyadarinya. Nah, sebenarnya siapa sih sosok Billy Milligan ini? Billy Milligan lahir di Ohio pada tahun 1955 dari pasangan Dorothy Milligan dan juga Johnny Morrison. Nah, orang tua Billy Milligan ini tidak menciptakan lingkungan yang baik untuk keluarga mereka. Ayahnya hobi berjudi, hutang, dan menderita depresi. Bahkan ayahnya selalu berusaha bunuh diri namun selalu gagal. Namun pada akhirnya dia berhasil tewas bunuh diri dengan menggunakan karbon monoksida pada tahun 1959. Setelah kepergian sang ayah, ibu Billy Milligan, Dorothy, menikah lagi dengan seseorang bernama Chalmers pada tahun 1963. Ayah tiri Billy Milligan yang bernama Chalmers ini telah melakukan penyiksaan kepada Billy Milligan baik berupa fisik maupun seksual ketika dia masih kecil. Chalmers pernah mencoba untuk mengubur Billy secara hidup-hidup dan melakukan pelecehan seksual kepada Billy. Nah, pelecehan inilah yang dinilai oleh psikiater sebagai kunci dari perilaku Billy di masa dewasanya nanti. Billy yang mengalami kehidupan yang traumatis ini mulai memecah belah pikirannya menjadi kepribadian yang berbeda sejak dia berusia 5 tahun. Nah, saat itulah dia memiliki 3 kepribadian yang berbeda, yaitu bocah lelaki tanpa nama, Christine, dan Sean. Nah, pada saat diadili, Billy memiliki 24 karakter yang berbeda dalam dirinya. Semuanya memiliki nama yang berbeda, usia, peran, seksualitas, bahkan cacat mental dan fisik yang berbeda pula. Nah, pada tahun 1975, Billy ditangkap karena melakukan berbagai macam kejahatan mulai dari pemerkosaan dan perampokan bersenjata. Nah, salah satu dari 4 korban pemerkosaan Billy ini memberikan pernyataan bahwa Billy tidak hanya bertindak sebagai seorang perempuan lesbian, namun dia juga bertindak sebagai seorang anak. Di kasus ini, Billy ditahan dan kemudian dibebaskan bersyarat pada awal tahun 1977. Setelah dibebaskan, Billy ditangkap lagi pada Oktober 1977 atas kasus pemerkosaan 3 perempuan di Universitas Negeri Ohio. Diidentifikasi oleh korbannya dari foto-foto yang diberikan oleh polisi dan sidik jari yang diambil dari mobil korban lain. Nah, salah satu korban mengatakan bahwa Billy bersikap cukup baik seperti layaknya gadis berusia 3 tahun. Belum diadili, Billy didiagnosis menderita skizofrenia berat oleh seorang dokter. Namun kemudian diagnosis ini berubah menjadi gangguan kepribadian ganda oleh seorang psikolog bernama Dorothy Turner dari Pusat Kesehatan Mental Komunitas Ohio. Nah, kemudian pada Desember tahun 1978, Billy dibebaskan dan dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Namun dia berkali-kali dipindah ke rumah sakit jiwa yang berbeda. Di rumah sakit jiwa inilah kepribadian Billy Milligan perlahan-lahan mulai terurai, dan kemudian akhirnya dia dibebaskan setelah mengalami penyatuan atau yang disebut dengan istilah fusi pada tahun 1988. Nah, itulah sedikit tentang kasus Billy Milligan.
Jadi sebenarnya awal dari kasus Billy Milligan ini adalah karena trauma yang terjadi pada masa kecilnya. Billy Milligan mengalami kekerasan baik fisik, psikis, dan bahkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tirinya. Kemudian trauma-trauma inilah yang menyebabkan Billy Milligan harus membangun benteng baru dalam dirinya untuk menanggung trauma yang sangat besar ini. Sekian untuk video kali ini, sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.